Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Algo seperti janji aku di video sebelumnya. Dan seperti kita ketahui bahwa di semester 3 itu ada mata pelajaran algoritma yang kebanyakan mahasiswa itu kayak ya fobia dengan mata kuliah ini. Tapi ketika kita udah terjun ke dalamnya gitu kan, rasanya itu mata kuliah ini begitu menarik. Nah, sebelumnya aku semata kuliah ini nih, dulu aku punya laporan ya, setiap kali praktikum ada laporan dan alhamdulillah filenya itu masih kesimpan mas. Jadi masih bisa jadi referensi nih buat teman-teman yang sedang butuh dan lagi buntu ketika bikin laporan algo. Nah, di video kali ini aku akan membahas laporan job aku yang pertama, itu tentang judulnya mengenal ide DLP. Nah, jadi di algoritma itu nanti kita kayak punya susunan berpikir gitu ya, teman-teman. Kita mau bikin sebuah sistem di mana sistem itu nanti akan bekerja untuk kita gitu, itu intinya. Dan kita pakai namanya Delphi gitu aplikasinya. Nah, di laporan pertama masih pengenalan nih, di mana di laporan ini ada 5 tujuan yang memang harus dipenuhi. Yang pertama, mengenal gitu kan dan mengaktifkan ide DLP. Yang aplikasi yang aku sebut nanti aku tunjukin deh gimana gambarnya, gimana programnya, dan gimana simulasi ketika dia udah berjalan dan bagaimana laporannya gitu ya. Lalu yang kedua itu mengganti judul DLP, mengubah ukuran form, tulisannya ya. Misalnya kan kalau di laptop itu biasanya ada seperti ini ya, Times New Roman atau Cambria atau apa, lalu kita boldkan, kita italikan atau underline kan gitu ya, terserah. Nanti akan bisa juga kita lakukan di DLP ini sendiri. Nah, lanjut itu menggunakan komponen buttonnya. Di button di Delphi ini ada beberapa button yang memang kita buat sendiri, kita gunakan sendiri dan kita kerjakan sendiri gitu. Lalu menampilkan jendela pesan atau message. Tanpa berlama-lama kita masuk ke laporannya ya teman-teman. Oke, nah di bab 2 pada dasarnya itu sama banget, karena di bab 2 ini bakalan ada teori dasar. Dan awal ini aku akan jelasin dulu nih apa aja yang mesti kita pahami di Delphi kali ini. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf banget karena aplikasi Delphi-nya udah aku uninstall karena udah nggak kepake dan itu berat. Jadi aku uninstall, tapi untungnya di sini masih ada screenan dari layar aku waktu aku pakai Delphi ini. Nah, di sana seperti panah-panahnya ya. Di sini ada speed bar. Ini bakalan kita ketahui ini kecepatan kerja dari program yang kita buat. Lalu ada menunya banyak sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada komponen palette ya di sini. Lalu ada from design. Nah, dan object inspector, lalu kode explorer. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak di sini nih space kita untuk desain, kita mau bikin apa, kita mau buat apa gitu ya. Nanti kita bisa gunakan di object inspector dan akan disimulasikan langsung di ini, di tempat simulatornya. Jadi kayak ya kita rencanakan, kita simulasikan, dan itu akan berhasil atau tidak kita tahu secepat itu gitu. Next, tanpa aku jelasin juga ya, di sini nih general banget karena ada file gitu ya, ada edit, search, view, project, run, component, dan lain sebagainya. Ini nih udah umum banget dan aku yakin teman-teman udah paham aja gitu dengan komponen-komponen di sini. Ini yang speed bar yang aku bilang di awal tadi ya teman-teman. Next ada ini penjelasan dari beberapa bagian-bagian tersebut. Ya, ini kode explorer yang aku bilang. Lalu ini ada object inspector. And then ini langkah mengerjakannya, merancangnya. Teman-teman bisa skip dan screen, atau bisa juga nanti aku bagikan deh ya gimana cara bikinnya. Nah di bab 3 itu tentang langkah kerja. Nah di sini udah dijelasin nih. Pertama, karena kita awal pakai DLP, so dari awal nih dijelaskan gimana caranya. Pertama itu kita jalankan Delphi 3 dengan mengklik, kebetulan aku pakai Delphi yang versi 3 gitu ya, dengan mengklik start program Borland Delphi dan hingga tampillah jendela seperti ini. Aku pakai Delphi 7, bukan Delphi 3, Delphi 7. And then di sini ada simpan proyek, sama kayak Word gitu ya, Microsoft sama, save as, kasih nama kayak gini ya. Di mana foldernya, kasih nama,
apa namanya type save-nya, save as type, dan lalu kita save sama. Lanjut kita isi nama ya. Nah seperti ini deh kira-kira. Nah nanti bakalan kesimpan space buat kita ngedesain gitu. Nah selanjutnya kita bisa pilih view gitu, project search untuk mendapatkan kode sumber. Jadi kita bisa lihat dia dengan view unit ini, kita mau lihat apa gitu, dan kita open dan otomatis akan kebuka deh coding-coding yang pernah udah kita buat gitu. Ibaratnya di Algo ini ya coding-coding, ibaratnya coding-codingnya anak elektro, tapi memang nggak sekompleks anak TI, tapi ya kita tahulah sedikit demi sedikit tentang coding. Nah ini dia hasil penggantian inspektor gitu ya. Lalu ini ada objeknya, kita mau pilih apa, on click kah, on close. Nanti ada komponen yang memang kita gunakan untuk membuat ini gitu. Nanti kita sifatnya apa, misalnya ketika diklik on, diklik off, diklik close atau apa gitu. Nanti kita sesuaikan. Nanti lebih jelasnya kita jelaskan di video berikutnya. Lanjut, dia begini deh. Nah karena ini ada sedikit program, teman-teman bisa lihat nggak sih? Nih, nah bisa kan ya. Nah ini bahasa pemrograman ya, termasuk bahasa pemrograman. Jadi kayak ketika kita baru muncul, nanti mereka akan show message Assalamualaikum Marta, right? Nah di sini ketika kita udah jalankan ya, ketika kita udah tekan speed bar, maka jendela proyeknya akan muncul seperti ini, gitu ya. Nah untuk run program. Nah setelah ada perubahan properties dan event di atas, catat dan amati kembali kode sumber paint pass. Nah jadi kita bisa simpan di view unit. Lanjutnya kita bisa meletakkan komponen button gitu, kita bisa save as, new application, dan lain sebagainya. Dan lanjut kita bisa pilih tab standar, pilih komponen ya, dengan mengklik mouse pada from. Kita bisa masukkan komponen seperti ini. Nah, lalu kita bisa masukkan beberapa. Misalnya kita butuh komponennya ini ya, from button gitu ya, propertiesnya ini, lalu isikan ini gitu. Nah, kita isi di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Warna kuning ini, ya banyak banget yang nanya warna kuning ini dari apa. Warna kuning ini kita ganti aja di color. Ya di color nanti bakalan kuning sendiri kok, bukan apa-apa. Nah seperti ini deh. Nah ini kan tulisannya masih button 1, kita bisa edit jadi klik gitu kan. Kita bisa jadi edit klik, lalu ya double klik pada button klik, akan tampil kode explorer dan ketikkan show message Assalamualaikum gitu ya. Nah seperti ini, kayak algoritma itu berjalan dan tersusun rapi. Nah di analisa ini, karena ini masih bab pengawalan, masih belum, karena kita ibaratnya masih meraba-raba gimana cara menggunakannya, gimana buat laman kerja, gimana cara save, gimana cara gunakan komponennya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin di video pertama ini, di job 1 algo ini tentang mengenal ID DLP, sekian dulu. Buat teman-teman yang masih bingung apa itu DLP, bisa banget cari artikel-artikel di internet tentang DLP, atau nanti aku lanjut deh di video berikutnya. Aku akan rinciin semua laporan dengan jelas supaya teman-teman ketika mau praktek itu nggak ngembang lagi. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.